Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardieva Dinugraha, nomor induk mahasiswa 30320040. Untuk tugas UTS, saya akan mengambil sebuah materi yang berjudul Fitrah Manusia. Fitrah kurang lebih adalah konsep dasar manusia dalam Islam. Secara umum, ia mengandung arti penciptaan ahli. Ia mengandung arti penciptaan asli dan identitas esensial manusia. Dengan fitrah, manusia menjadi dirinya sendiri sebagai manusia sejak awal kejadiannya sampai akhir hayatnya. Fitrah bukan hanya suatu kecenderungan alamiah, tetapi juga suatu kecenderungan kepada tindakan yang benar dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga berarti kekuatan terpendam yang ada di dalam diri manusia, yang telah dibawanya semenjak lahir dan akan menjadi pendorong bagi kepribadiannya. Dengan fitrah, manusia bukan hanya memiliki kecenderungan untuk berketuhanan, tetapi juga menghadirkan Tuhan dalam segala bentuk tindakan hidupnya. Berbicara mengenai fitrah, dalam psikologi belakangan ini tidak dipahami secara benar, khususnya dalam ilmu psikologi yang berkembang di Barat, di mana kehidupan manusia bersifat sangat sekuler. Hal ini terlihat dari bagaimana psikolog Barat memahami dan mendefinisikan manusia, bahwa mereka melepas unsur-unsur ketuhanan dan domain manusia, seperti tidak memiliki keterikatan, tidak saling berhubungan. Konsep fitrah manusia adalah sesuatu yang penting, yaitu sebagai upaya untuk memahami konsep, struktur, serta tujuan penciptaan manusia. Secara etimologi, fitrah berasal dari kata al-fatir yang berarti belahan, dan dari itu lahir makna lain, yaitu penciptaan atau kejadian. Menurut Ibnu Abbas mempunyai arti penciptaan atau kejadian sejak awal, sehingga fitrah manusia adalah kejadiannya sejak awal atau bawaan sejak lahir. Dalam Al-Quran, kata ini antara lain berbicara dalam konteks penciptaan manusia, baik dari sisi pengakuan bahwa penciptanya Allah maupun dari sisi uraian tentang fitrah manusia. Pada dasarnya, sifat asal manusia adalah baik, dan manusia selalu ingin kembali kepada kebenaran sejati, yaitu Allah. Salah satu konsep yang menonjol berkenaan dengan masalah ini adalah fitrah. Adalah fitrah karena fitrah manusia adalah mempercayai dan mengakui Allah adalah Tuhan atau sebagai Tuhannya. Dorongan ini adalah dorongan almaniah sifatnya, dan ia ada sebelum manusia turun ke bumi. Menurut Yasin Muhammad, pemahaman terhadap pandangan fitrah ini dapat dikelompokkan dan dibedakan menjadi 4, yaitu pandangan fatalis, pandangan netral, dan pandangan positif, lalu serta pandangan dualis. 1. Pandangan fatalis. Pandangan ini mempercayai bahwa setiap individu melalui ketetapan Allah adalah baik atau jahat secara asal. Baik ketetapan semacam ini terjadi secara semuanya atau sebagian sesuai dengan rencana Tuhan. Ibnu Mubarak, tokoh utama pandangan fatalisme, menafsirkan salah satu hadis bahwa anak-anak orang musyrik terlahir dalam keadaan kufur atau iman. Yang kedua, pandangan netral. Pandangan ini dipelopori oleh Ibnu Abdul Albar. Penganut pandangan netral berpendapat bahwa anak yang terlahir dalam keadaan suci, suatu keadaan kosong apa adanya, tanpa kesadaran dan iman atau kufur. Mereka lahir dalam keadaan utuh atau sempurna, tetapi kosong dari suatu esensi yang baik atau yang jahat. Menurut pandangan ini, manusia dilahirkan dalam keadaan bodoh dan tidak berdosa. Dia akan memperoleh pengetahuan tentang yang benar dan yang salah, tentang kebaikan dan kebenaran, serta keburukan dan kejahatan dari lingkungan eksternal. Selanjutnya adalah pandangan positif. Pandangan positif menurut ilmu Taimiyah yaitu semua anak terlahir dalam keadaan fitrah, yaitu dalam kebaikan bawaan, dan lingkungan sosial itulah yang membangun individu menyimpang dari keadaan ini. Sifat dasar manusia memiliki lebih dari sekedar pengetahuan tentang Allah yang ada secara inheren di dalamnya, tetapi juga suatu cinta kepadanya dan keinginan untuk melaksanakan ajaran agama secara tulus sebagai seorang hanif sejati. Pandangan selanjutnya adalah pandangan dualis. Pandangan ini berbeda dengan pandangan fatalis, netral, dan positif.
Mereka berpendapat bahwa penciptaan manusia membawa suatu sifat dasar yang bersifat ganda. Menurut Kant, dua unsur pembentuk esensial dari struktur manusia secara menyeluruh, yaitu ruh dan tanah, mengakibatkan kebaikan dan kejahatan sebagai suatu kecenderungan yang setara pada manusia, yaitu kecenderungan untuk mengikuti Tuhan dan kecenderungan untuk tersesat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.